Jadi ini memang di saraf tepi semua yang berhubungan dengan saraf, yaitu efektornya adalah muskuler. Kelainan saraf tepi, maaf kok hilang apa gambarnya. Hilang semua. Mohon maaf, ternyata yang lain tidak tersisihkan. Jadi saya akan minta bantuan catatannya. Jadi untuk kelainan saraf tepi itu yang pertama pola jejak saraf tepi. Tadi sudah secara histologi saraf tepi itu jejaknya bisa terjadi pada akson atau pada mielin. Bisa ke motorik maupun sensorik ya. Nah, untuk yang sensorik ini berhubungan dengan neuropati. Neuropati bisa neuropati yang akson maupun neuropati yang dalam hal ini mielin. Jadi bisa mengenai pada mielinnya, bisa pada aksonnya. Nah, jejak yang terjadi bisa karena berbagai macam. Jadi bisa karena berbagai sebab ya. Jadi bisa karena nutrisi dan metabolik. Contohnya pada diabetes mellitus. Maaf, ini sudah tua jadi harus pakai kacamata. Ada temennya ya. Di nutrisi dan metabolik itu diabetes mellitus, uremia, kemudian defisiensi vitamin. Ini terutama vitamin B ya, B1, B6, B12 ya. Penyebab yang lain bisa karena toksik. Toksik dari obat-obatan, misalnya vinbrastin, vinkristin, paclitaxel, kolsikin, dan isoniazid. Isoniazid itu obat TB. Mungkin juga toksin-toksin yang lain yang berakibat toksik, misalnya alkohol, kemudian timbal, kemudian aluminium, arsen, merkuri ya, dan akrilamid. Itu yang kelompok toksik yang berakibat pada degenerasi pada akson atau mielin. Kemudian vaskulopatik. Ini bisa karena vaskulitis,
bisa karena amyloidosis. Kemudian kategori penyebab yang lain yaitu inflamasi. Inflamasi bisa karena infeksi, misalnya sindroma Guillain-Barré, penyakit autoimun, kemudian kronik inflamatory demyelinasi polineuropati. Infeksi bisa karena herpes zoster, mungkin juga lepra. Pada lepra juga terjadi parestesi, berkurangnya sensitivitas. Kemudian karena infeksi HIV dan penyakit Lyme. Dapat pula kelainan ini atau agen penyebabnya adalah karena sebab yang diturunkan herediter. Misalnya neuropati Charcot, Moristot, tipe 1, tipe 2, dan terangkai X kromosom. Yang lain paraneoplastic syndrome ya, dan beberapa leukodystrofi. Untuk sindroma Guillain-Barré, kelainan demyelinasi akut progresif yang mengenai akson motorik dan cepat mengakibatkan kelemahan yang merambat ke atas. Jadi kelainannya itu merambat ke atas, ascending. Ini bisa mengakibatkan kematian kalau mengenai sampai ke yang mempersarafi otot pernafasan. Jadi kalau terjadi kegagalan pernafasan maka bisa mengakibatkan kematian. Jadi sindroma Guillain-Barré ini dipicu oleh infeksi atau vaksinasi yang menurunkan toleransi tubuh sehingga menimbulkan respon autoimun. Agen penyebab infeksi bisa karena Campylobacter jejuni, virus Epstein-Barr, sitomegalovirus, ya, itu bisa mengakibatkan terjadinya sindroma Guillain-Barré. Mungkin juga karena HIV, ya, itu juga bisa mengakibatkan kelemahan. Kemudian virus Zika, kemudian polineuropati demyelinasi peradangan kronis, merupakan kelainan neuropati perifer kronis yang didapat yang paling sering dijumpai, dan penyakit ini ditandai oleh polineuropati campuran, sensoromotorik simetris di kedua sisi sama, yang berlangsung selama 2 bulan atau lebih. Nah, gambaran abnormalitas sensorik dan motorik yang sering ditemukan ini seperti kelemahan, kesulitan berjalan, kemudian rasa bal, dan nyeri atau gatal-gatal. Jadi seperti pada sindroma Guillain-Barré, polineuropati ini perjalanan penyakitnya kronis dan bisa kambuh berulang atau malah mungkin progresif, jadi semakin lama semakin berat. Jadi angka kejadian penyakit ini meningkat pada pasien dengan kelainan sistem imun. Jadi yang kelainan sistem imun itu misalnya pada orang yang terinfeksi HIV, kemudian saraf perifer lupus eritematosus sistemik, nah itu juga akan meningkat pada orang-orang yang terkena atau yang menderita penyakit ini.
Nah, gambarannya karena ini aktivasinya berulang dan proliferasi sel schwann-nya disertai episode regenerasi, ini menyebabkan sel schwann-nya tersusun konsentris berlapis-lapis mengelilingi akson, sehingga memberi gambaran seperti tonjolan bawang atau union bulb. Untuk terapinya biasanya dengan plasmaferesis dan penggunaan agen imunosupresif. Nah, yang sering kita temui itu neuropati karena diabetes. Jadi diabetes ini paling sering menimbulkan neuropati perifer. Jadi biasanya dicerita sudah lama, baru kemudian muncul neuropatinya. Nah, ini bisa terdiri atas beberapa jenis kelainan yang bisa timbul secara terpisah atau bersama-sama. Yang pertama adalah neuropati otonom. Neuropati otonom ini ditandai dengan timbulnya perubahan dalam sistem pencernaan, kandung kemih, jantung, atau fungsi seksual. Neuropati yang lain, jenis yang lain yaitu radikulopati lumbosakral. Ini biasanya bermanifestasi rasa nyeri asimetris yang dapat berlanjut menimbulkan kelemahan ekstremitas bawah dan atrofi otot. Mungkin juga gambaran yang lain yaitu polineuropati sensorimotorik distal simetris. Ini merupakan bentuk yang paling sering dari neuropati akibat diabetes. Di polineuropati sensorimotorik distal simetris ini yang paling sering dari akibat diabetes. Akson sensorik terkenal lebih parah daripada akson motorik. Ini mengakibatkan manifestasi klinis didominasi oleh parestesia dan rasa bal. Jadi bentuk polineuropati akibat diabetes ini adalah akibat dari proses degenerasi saraf perifer. Jadi gambarannya bisa adjust pada akson maupun pada demyelinasinya. Kemudian neuropati bentuk yang toksik, vaskulitis, dan diturunkan. Jadi ada beberapa penyebab neuropati perifer, beberapa di antaranya dibahas secara singkat ya, dari obat-obatan dan toksin dari lingkungan yang menghambat transportasi akson atau fungsi sitoskeletal sering menyebabkan neuropati perifer. Jadi akson terpanjang yang paling rentan terkena. Jadi kalau semakin panjang semakin rentan untuk terkena neuropatinya. Nah, kalau yang terpanjang berarti di bagian distal ya, dari bagian distal itu yang paling panjang aksonnya. Kemudian saraf-saraf perifer rusak pada berbagai bentuk vaskulitis sistemik, jadi antara lain poliarteritis nodosa, sindroma Charac-Strauss, dan poliangitis dengan granuloma toksik. Secara keseluruhan, kerusakan saraf perifer terlihat pada sekitar sepertiga dari seluruh pasien vaskulitis pada saat ditemukan. Gambaran klinis yang sering ditemukan adalah mononeuritis multiplex dengan neuropati perifer campuran sensorik dan motorik yang asimetris. Dapatkan pula nyeri ya. Jadi pola keterlibatan beberapa ini tampak jelas pada mikroskopis, yaitu saraf tunggal dapat menunjukkan variasi intervasikular yang bermakna dengan dalam derajat kerusakan pada aksonnya. Nah, penyakit saraf perifer yang diturunkan adalah kelompok penyakit yang heterogen tetapi relatif sering ditemukan dengan prevalensinya 1 sampai 4 dalam 10.000 orang. Jenisnya dapat berupa demyelinasi atau aksonal. Jadi bisa yang terkena aksonnya maupun mielinnya.
Nah, untuk penyakit saraf perifer yang diturunkan ini perjalanan penyakitnya progresif lambat yang menyerupai polineuropati didapat. Penyebab tersering adalah mutasi pada gen yang menyandi protein yang merupakan komponen selubung mielinnya. Kemudian kelainannya bisa juga dari sambungan antara saraf dan otot ya. Jadi kelainan sambungan neuromuskuler. Jadi sambungan neuromuskuler ini merupakan struktur yang kompleks ya, di mana di antara ujung akhir saraf akson saraf motorik dengan serabut otot seram lintangnya yang berfungsi untuk mengendalikan kontraksi otot ya. Pada lokasi ini ujung distal saraf perifer motorik bercabang menjadi tonjolan-tonjolan kecil yang berakhir pada bulbus sinaptik. Jadi impuls saraf menyebabkan depolarisasi membran presinaps, menstimulasi influx depolarisasi membran prasinaps dan menstimulasi kalsium ya, masuknya kalsium dan pelepasan asetilkolin ke dalam celah sinapsis. Asetilkolin akan berdistribusi melewati celah sinaps ya, dan berikatan dengan reseptor pada membran pasca sinaps menyebabkan depolarisasi dan kontraksi serabut otot melalui serangkaian proses elektromekanik. Nah, kelainan neuromuskuler sering menyebabkan defisit fungsi tanpa suatu perubahan morfologi yang bermakna, kecuali perubahan di tingkat ultrastruktur. Dalam bagian ini akan dibahas beberapa kelainan penyakit yang sering muncul yang menarik secara patogenesis yang mengganggu transmisi sinyal melewati sambungan neuromuskular. Penyakit apa yang bisa muncul pada kelainan sambungan ini? Yang pertama, myasthenia gravis. Mungkin ini sudah ada di sini. Jadi kalau terjadi neuromuskulernya terganggu, bisa ototnya nanti atrofi ya. Tapi sebelumnya penyakit yang bisa terjadi pada gangguan hubungan neuromuskuler yaitu myasthenia gravis. Jadi ini gangguan autoimun didapatkan terhadap transmisi neuromuskuler yang ditandai kelemahan otot. Ini bisa terjadi pada semua umur, pada wanita lebih banyak daripada laki-laki. Pada usia tua, laki-laki lebih banyak. Ini oleh kelainan imunologik, yaitu antibodi reseptor terhadap asetilkolin pada serabut otot. Ini didapatkan pada 90% penderita. Nah, secara histologi, kelainannya minimal. Jadi kadang atrofi miofibril tipe 2 ringan, mungkin juga didapatkan kelompokan limfosit yang tersebar. Secara klinis terjadi kelemahan otot umum yang semakin berat. Mula-mula mungkin yang otot-otot yang lebih kecil, misalnya palpebra dan otot penggerak bola mata, bisa terjadi ptosis dan diplopia, pandangan melihatnya double. Mungkin juga pada proses menelan, jadi terjadi kesulitan menelan, kemudian juga bisa berlanjut menjadi kesulitan menegakkan kepala, mungkin juga kesulitan untuk berbicara. Bila semakin berat bisa mengenai otot respirasi dan sehingga kesulitan untuk bernafas. Nah, untuk myasthenia gravis ini bila dilakukan timektomi atau pengambilan timus,
akan memperbaiki keadaan. Jadi pemberian kalau ini diberikan inhibitor kolinesterase ya, ini akan memperbaiki kekuatan secara bermakna. Jadi pengobatan efektif meliputi pemberian inhibitor kolinesterase, mungkin juga imunosupresi, plasmaferesis, dan temektomi ya. Pada pasien ini biasanya mempunyai ketahanan hidup 5 tahun lebih dari 95%. Selain penyakit myasthenia gravis, ada sindrom Lambert-Eaton. Ini disebabkan oleh autoantibodi yang menghambat fungsi kanal kalsium presinaptik sehingga mengurangi pelepasan asetilkolin ke dalam celah sinaps. Jadi pada pasien sindrom Lambert-Eaton ini mengalami perbalikan pelemahan otot dengan stimulasi berulang. Jadi berbeda dengan pasien myasthenia gravis, stimulasi berulang akan membantu membangun persediaan kalsium intraseluler yang cukup untuk memfasilitasi pelepasan asetilkolin. Nah, pada sindrom Lambert-Eaton sering muncul sebagai suatu kelainan paraneoplastik ya. Jadi khususnya pada pasien pada small cell carcinoma paru. Ini paraneoplastik sindromnya seperti sindrom Lambert-Eaton. Nah, untuk berat ringannya antara dibandingkan dengan myasthenia gravis, sindrom Lambert-Eaton ini karena dasarnya adalah suatu proses keganasan, maka biasanya lebih berat. Berbagai jenis kelainan sambungan neuromuskuler, jadi ada sindrom myasthenia congenital. Jadi ini termasuk suatu golongan penyakit heterogen akibat mutasi yang mengganggu fungsi berbagai protein sambungan neuromuskuler. Jadi tergantung pada protein yang terkena, defeknya dapat timbul saat tahap pelepasan asetilkolin pada prasinaptik, transfer asetilkolin yang melewati celah sinaps, atau saat respon otot rangka pasca sinaptik. Oleh karena itu dapat menimbulkan gejala yang menyerupai sindrom Lambert-Eaton atau myasthenia gravis. Nah, sebagian mempunyai respon terhadap pengobatan dengan inhibitor asetilkolinesterase. Jenis yang lain infeksi karena eksotoksin ya yang dihasilkan oleh bakteri. Ini dapat berkaitan dengan defek pada transmisi saraf dan kontraksi otot. Misalnya pada Clostridium tetani. Mungkin juga Clostridium botulinum. Ini keduanya ini melepaskan neurotoksin yang sangat kuat yang akan mengganggu transmisi neuromuskuler. Nah, toksin tetanus dikenal sebagai tetanospasmin. Ini akan memblokir kerja neuron penghambat, menyebabkan peningkatan pelepasan asetilkolin dan kontraksi otot yang terus-menerus, serta spasme atau tetanus. Jadi pada tetanus akan mengakibatkan spasme yang terus-menerus. Berbeda dengan toksin yang botulinum yang menghambat pelepasan asetilkolin sehingga menyebabkan suatu paralisis atau flaksid kelemahan. Toksin yang dimurnikan botox sangat stabil setelah penyuntikan. Jadi suatu sifat yang menyebabkan penggunaannya sebagai penghambat timbulnya kerutan. Jadi kalau kalian ingat botox
yang disuntikkan ini akan mengencangkan, menjadikan seperti orang menjadi lebih muda ya. Kemudian kelainan otot serat lintang. Jadi bisa terjadi neuropati atau miopati ya, jadi dari sarafnya maupun pada serabut ototnya. Jadi untuk miopati yang inflamatorik ini penyakit autoimun, poliomyelitis, dermatomyositis, dan inflamasi berdiri sendiri atau bersama dengan penyakit autoimun yang lain seperti lupus erythematosus. Mungkin miopati inflamasi karena infeksi, bisa karena parasit, toxoplasma, cysticercus, Trichinella spiralis, maupun virus influenza maupun koksa dan HIV. Ini yang didapat, jadi kalau kelainan otot serat lintang yang diturunkan ini bisa dari mutasi berbagai kelainan. Nah, ini yang diturunkan distrofi muskular progresif ya. Jadi kelompok penyakit heterogen yang diturunkan ditandai degenerasi progresif serabut otot. Yang pertama adalah tipe Duchenne. Jadi Duchenne muscular dystrophy. Ini penyakit keturunan yang terangkai oleh kromosom X disebabkan tidak adanya protein struktural yaitu dystrophin. Tipe yang lain tipe Becker, jadi dystrophin ditemukan tapi abnormal. Nah, pada dystrophy muscularum, kalian lihat di sini secara mikroskopis, dapatkan ukuran dan bentuk dari serabut ototnya bervariasi. Jadi tidak sama, normalnya itu bentuknya sama. Dan di sini dapatkan pula jaringan ikat interstisial yang bertambah. Jadi jarak sel ototnya nampak berjauhan. Dengan pulasan imunohistokimia ya, jadi pada otot normal, pada yang A ini, distrofinya terpulas positif dan distribusinya merata. Sedangkan pada yang distrofi muscularum jenis Becker ini distribusi distrofinya irregular dan tidak merata. Kalau pada tipe Duchenne itu distrofinya terpulas negatif. Ya, dimaklumi mungkin tergesa-gesa ke belakang. Distrofi muskular ini juga bisa karena kongenital ya.
Jadi distrofi muskular kongenital ini biasanya onsetnya cepat dan progresif. Beberapa di antaranya berhubungan dengan malformasi dari sistem saraf pusatnya. Jadi pada Duchenne maupun Becker muscular dystrophy ini disebabkan oleh mutasi yang mengganggu fungsi gen distrofinnya. Seperti tadi sudah digambarkan dengan pengecatan monostopimia, untuk yang Duchenne tidak ada, sedangkan Becker distribusinya abnormal. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Jadi ada distrofi muskular autosom yang terkait kromosom X. Jadi ini bentuk distrofi muskular yang lain yang memiliki gambaran yang mirip dengan yang Duchenne maupun yang Becker, tapi gambaran klinis genetik maupun patologinya berbeda. Jadi misalnya distrofi myotonik. Jadi terjadi myotonia, kontraksi involunter dari sekelompok otot yang terus-menerus adalah gejala neuromuskular utama dari distrofi myotonik. Kemudian distrofi muskular Lamb-Girdle. Distrofi ini lebih sering mengenai otot-otot proksimal pada batang tubuh dan anggota gerak. Dasar genetiknya bersifat heterogen dan daftar yang ada sampai saat ini di atas subtipenya ada 7 subtipe dominan dan 15 subtipe yang autosomal resesif. Distrofi muskular yang lain, Emery-Dreifuss DME, adalah suatu kelainan genetik heterogen yang disebabkan oleh mutasi yang mengenai protein struktural yang ditemukan pada inti sel. Kemudian distrofi facioscapulohumeral adalah bentuk autosomal dominan dari distrofi muskuler yang disebabkan oleh perubahan kompleks genetik yang menyebabkan ekspresi faktor transkripsi dari DUX alpha yang dalam keadaan normal ditekan pada jaringan matur. Ini diperkirakan penyakit ini disebabkan oleh ekspresi berlebihan gen target DUX4 yang banyak terlibat dalam fungsi normal otot ceran lintang. Ini biasanya muncul simptomatiknya, gejalanya pada usia 20-an tahun dan biasanya berupa kelemahan otot pada wajah dan bahu. Kelemahan batang tubuh bagian bawah dan dorsofleksi dari kaki, umumnya penderita ini memiliki beragam memiliki harapan hidup yang bisa normal. Jadi untuk kelainan otot ini, selain miopati ini bisa didapat maupun bisa karena herediter. Untuk yang didapat miopati inflamatori, jadi karena inflamasi.
Miopati inflamatori bisa karena proses autoimun di polymyositis, dermatomyositis, inclusion body myositis. Bisa berdiri sendiri atau bersama penyakit autoimun lain, misalnya systemic lupus erythematosus. Jadi kalau infeksinya bisa karena parasit toxoplasma, Cysticercosis, Xylella spiralis maupun virus, influenza, Coxsackie maupun HIV. Nah, untuk tumor saraf tepinya itu yang banyak adalah yang jinak maupun yang ganas ya. Yang jinak itu schwannoma dan neurofibroma. Untuk yang saraf tepi, sedangkan yang untuk tumor dari saraf untuk otot seran lintang itu rhabdomyoma yang jinak, rhabdomyosarcoma yang ganas dengan subtipenya bisa pleomorfik, embrional maupun alveolar. Ini yang tumor otot polos. Nah, untuk schwannoma dan neurofibroma atau tipe 1, jadi schwannoma ini merupakan tumor jinak yang terkapsul yang dapat terjadi pada jaringan lunak, organ interna atau akar saraf spinal. Nah, saraf kranial yang paling sering terkena adalah saraf ke-8, jadi bagian vestibular. Tumor yang terjadi pada akar saraf atau akar vestibular mungkin berhubungan dengan gejala yang terkait dengan penekanan akar saraf seperti ketulian, jadi pada kasus schwannoma vestibuler. Ini schwannoma ini terjadi biasanya sporadik, tapi sekitar 10% kasusnya berhubungan dengan neurofibromatosis yang tipe 2 familial. Jadi neurofibromatosis tipe 2 familial, pasien dengan mutasi neurofibromatosis 2 ini berisiko terkena schwannoma, mungkin juga bisa terkena meningoma dan ependymoma yang multiple. Neurofibromatosis yang tadi yang 2, ini yang tipe 1 adalah kelainan autosomal dominan yang disebabkan oleh mutasi pada gen supresor tumor neurofibromin yang disandi di lengan panjang komponen kromosom dari kromosom 17 atau 17q. Neurofibromin adalah regulator negatif dari onkoprotein poten dari RAS. Jadi gangguan fungsi neurofibromin dan hiperaktivitas RAS tampaknya merupakan ciri utama dari tumor yang terkait dengan neurofibromatosis tipe 1. Nah, untuk yang tumor saraf tepi yang ganas itu adalah malignan peripheral nerve tumor MNST. Ini tumor yang dari selubung saraf perifer ganas yang ditemukan biasanya pada orang dewasa, menunjukkan tanda yang berasal dari sel schwann dan kadang-kadang jelas berasal dari saraf perifer.
Jadi tumor ini bisa transformasi dari tumor jinak, yaitu misalnya tumor neurofibroma yang tipe fleksiform. Sekitar setengah dari tumor ini terjadi pada pasien dengan neurofibroma 1, dan dari semua pasien dengan neurofibroma dosis tipe 1 ini 3-10% berkembang menjadi MNSFT ini. Di gambaran yang ganas di tumor ini terjadi anaplasia, jadi perubahan dari pertumbuhannya ke arah sel-sel yang lebih awal, yang lebih muda, nekrosis, dan pola pertumbuhan infiltratif, pleomorfisme, dan aktivitas proliferasi atau mitosis yang tinggi. Mohon maaf untuk ini tidak komplit, nanti akan saya berikan yang komplitnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi kelainan yang terjadi pada sensitivitas maupun pada motorik mungkin bisa terjadi karena kelainan pada saraf tepinya maupun pada otot efektornya. Kalau pada otot biasanya terjadi kelemahan atau gangguan gerak atau terjadi kontraksi. Sampai jam berapa? 11.40 ya. Nah, ini masih lama. Nah, untuk kelainannya bisa kelainan yang herediter, jadi karena diturunkan mutasi gen. Kemudian bisa karena didapat, ya, apakah karena infeksi, apakah karena pengaruh zat toksik, obat-obatan, dan berbagai macam penyebab toksik. Mungkin juga karena pengaruh lingkungan. Kayaknya tidak bijaksana kalau dilanjutkan ya. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, silahkan. Untuk acuannya kita memakai Robin, basis patologi. Yang edisi yang kita punya itu edisi yang 10. Saya harapkan nanti selain apa yang sudah saya sampaikan dan nanti berikutnya yang saya berikan, kalian mencari sendiri materi masalah ini, ya, kelainan-kelainan yang berkaitan dengan neuromuskuler dan masalah tumornya. Setuju toh kalau sudah dihentikan dulu? Setuju. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf